Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kita melakukan hal-hal tertentu kayak sungkem pas lebaran atau upacara adat yang ada di daerah kita? Nah, itu semua tuh bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, tradisi. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa itu tradisi, fungsinya apa, dan kita juga bakal lihat beberapa contoh tradisi paling keren yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin ini deh. Seseorang yang kalian sayangi meninggal dunia. Tapi bukannya langsung dimakamkan, jenazahnya justru disimpan di rumah, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalian merawatnya, memberinya makan, ngajak ngobrol, seolah-olah dia masih hidup. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi ini nyata, dan ini terjadi di Tanah Toraja. Dan ini nih yang bikin makin luar biasa. Buat masyarakat Toraja, upacara kematian yang namanya Rambu Solo itu justru jadi perayaan paling megah dalam hidup seseorang. Jauh lebih besar dan lebih mahal dari pesta nikahan. Jadi ini tuh bukan soal duka cita, tapi justru sebuah festival akbar untuk mengantar arwah ke alam baka. Prosesinya sendiri, wah rumit banget dan bisa makan waktu berhari-hari. Ada arak-arakan besar, ada pesta makan-makan, dan ada pengorbanan puluhan kerbau yang jadi simbol status sosial keluarga. Jenazah yang dirawat di rumah itu dianggap sebagai orang sakit, dan semua ritual ini tujuannya cuma satu, memastikan arwahnya bisa melakukan perjalanan ke alam baka dengan sempurna. Pastinya ini bikin kita mikir kan, kenapa? Kenapa ada tradisi yang serumit ini yang butuh biaya super besar dan pastinya menguras emosi? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, untuk menjawab itu semua, kita perlu paham dulu. Sebenarnya apa sih tradisi itu? Karena ini bukan cuma soal ngulangin kebiasaan orang-orang zaman dulu loh. Tradisi itu punya fungsi yang jauh lebih dalam bagi sebuah masyarakat. Gampangnya gini, tradisi itu adalah cara sebuah masyarakat mewariskan hal-hal yang paling penting buat mereka. Adat, kepercayaan, sama pengetahuan. Bisa dibilang ini tuh semacam DNA budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan inilah yang membentuk mereka jadi unik. Kayak Rambu Solo tadi, tradisi ini mewariskan cara pandang mereka tentang hidup, mati, dan status sosial. Oke, jadi tradisi itu warisan. Tapi emang fungsinya apa sih dalam hidup kita sehari-hari? Kenapa hal ini bisa sepenting itu? Ternyata, tradisi punya beberapa fungsi inti yang krusial banget. Setidaknya ada 4 fungsi utama. Pertama, membentuk identitas. Contohnya ya Rambu Solo tadi, yang menegaskan siapa itu orang Toraja. Kedua, menjaga keseimbangan sosial lewat aturan-aturan yang gak tertulis. Ketiga, mewariskan pengetahuan, misalnya cara melaut yang diwariskan turun-temurun. Dan yang terakhir, tradisi itu ibarat jembatan waktu, yang nyambungin kita dengan masa lalu sekaligus masa depan. Kutipan dari Gustav Mahler ini ngena banget. Tradisi itu bukan abu dari masa lalu yang harus kita sembah, tapi api yang harus terus kita jaga biar tetap nyala. Artinya, tradisi itu hidup, dinamis, dan terus memberi kehangatan buat generasi-generasi baru. Keren kan? Nah, kalau gitu wujud api tradisi di berbagai pelosok Indonesia tuh kayak gimana aja ya? Yuk kita lihat beberapa contohnya yang nunjukin betapa kaya dan beragamnya budaya kita. Kita mulai dari Sumba, ada Pasola. Ini bukan cuma soal adu jago naik kuda ya, ini adalah ritual perang sakral. Para kesatria saling melempar lembing kayu dari atas kuda, dan mereka percaya setiap tetes darah yang jatuh ke tanah itu bakal bikin subur dan panennya melimpah. Ini cara mereka menghubungkan keberanian manusia dengan siklus alam. Lanjut, kita terbang ke Pulau Nias. Biar dianggap dewasa, seorang pemuda di sana harus bisa melakukan fahombo atau lompat batu. Mereka harus lompatin tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter tanpa menyentuhnya sama sekali. Ini tuh ujian fisik dan mental yang mutlak, sebuah gerbang suci dari anak-anak menuju dunia orang dewasa. Kalau di Jawa, kita punya Sekaten. Ini contoh yang indah banget gimana tradisi itu bisa beradaptasi. Untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad, alunan gamelan pusaka dimainkan selama seminggu penuh di keraton. Ini perpaduan yang harmonis antara syiar Islam dan budaya luhur Jawa. Dan ini nunjukin kalau tradisi itu nggak kaku, tapi bisa banget menyatu dengan nilai-nilai baru. Rambu Solo, Pasola, Sekaten, semua itu adalah kepingan mozaik yang membentuk siapa kita sebagai sebuah bangsa. Ini bukan cuma cerita dari masa lalu teman-teman. Ini adalah aset hidup yang berharga banget untuk masa depan Indonesia. Seberapa berharga sih aset ini? Coba deh lihat angka ini. Pemerintah Indonesia udah mengakui lebih dari 12.000 warisan budaya tak benda. Bayangin, 12.000 lebih tradisi, ritual, dan pengetahuan unik yang masih hidup dan bernafas di tengah-tengah kita sampai sekarang. Gila kan?
Jadi, intinya ya di sini. Inilah kekuatan tradisi. Mau itu upacara kolosal kayak Rambu Solo atau kebiasaan paling sederhana di keluarga kita, tradisi itu ibarat benang emas yang gak kelihatan, yang merajut kita semua jadi satu masyarakat. Dia yang ngasih kita akar, identitas, dan makna di tengah dunia yang terus berubah. Nah, sekarang coba deh giliran kalian. Luangkan waktu sebentar buat merenung. Tradisi apa, sekecil apapun itu, yang ikut membentuk diri kalian sampai jadi seperti sekarang ini? Jawabannya mungkin ada di kebiasaan kalian sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.